Ini secara positif ada, dan apa yang secara empiris ada berdasarkan pengalaman manusia. Hukum adalah perintah yang harus ditaati, maka sifat hukum itu harus memaksa dan memberi sanksi. Sesungguhnya apa yang dilahirkan oleh hukum alam dengan memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika. Maka aliran positifis hukum memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum. Untuk itu harus dipisahkan dari nilai baik dan buruk serta nilai adil dan tidak adil. Aliran positifis hukum ini memandang perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Jadi dia mengambil sikap seperti itu ya. Antara hukum yang berlaku dan hukum antara dasin dan dasoren. Dalam pandangan positifisme hukumnya, tiada hukum itu kecuali adalah pemerintah penguasa. Law is a command of the lawgiver. Aliran hukum positif ini dikenal juga dengan nama legisme, yang mengatakan hukum itu identik dengan undang-undang. Aliran hukum melihat bahwa hukum itu adalah fakta, selain itu bahwa hukum diciptakan diberlakukan oleh orang tertentu di dalam masyarakat punya kewenangan untuk hukum. Jadi ada otoritas. Jadi hukum itu adalah undang-undang dibuat oleh yang memiliki otoritas. Di luar itu tidak ada. Ya, ini aliran positivisme. Bahkan dikatakan hakim itu adalah mulut undang-undang, nggak ada lain. Dan ini berkembang, ya, aliran positivisme ini hadir lebih dahulu di Jerman dengan penganutnya antara Paul Leban, Jelenit, Rudolf Panjering, Hans Kelsen, dan di Inggris ada John Austin. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada perintah. Ya, kemudian Austin mengatakan pemerintah superior menentukan bahwa tidaknya adalah sebuah perbuatan. Dengan kekuatan superior itulah yang bisa menakuti seseorang, memaksa orang untuk tunduk pada hukum. Hukum yang memaksa yang dapat memberi keadilan atau bahkan sebaliknya. Ya, artinya kalau hukumnya tidak memberikan keadilan. Austin membagi hukum menjadi dua, hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia terbagi menjadi dua, yaitu hukum sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang merupakan hukum positif dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukum tidak sebenarnya adalah aturan yang tidak dibuat oleh pemerintah, tapi organisasi atau masyarakat sehingga tidak memenuhi syarat pada hukum. Ya, kadang-kadang ada hukum adat, ya, yang dikatakan hukum adat atau prinsip adat, ya, tapi tetap harus diuji dalam pendapat yang sama. Ya. Dalam konteks aliran hukum positif adalah dari Hart, mengatakan ada 5 pengertian dari hukum positif bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia. Antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada terpisah. Ya, saya nggak tahu juga sampai ada pemikiran. Ya, artinya dipisah baik dan buruk. Jadi dia netral. Nanti baik dan buruk ditentukan dalam aplikasi hukum itu sendiri. Bahwa sistem hukum adalah sistem logis tertutup yang menghasilkan putusan hukum yang tepat dengan cara logis dari peraturan hukum yang ada lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijakan norma-norma sosial. Jadi hukum itu dibuat seperti itu. Nah, ini bertentangan dengan aliran mengatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Ya. Kelima, penilaian moral itu tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pertanyaan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti. Selanjutnya, Hans Kelsen mengatakan hukum pada dasarnya berisi konsep-konsep yang ditarik dari isi norma hukum positif, sehingga apa yang tidak bisa ditemukan dalam norma hukum positif tidak bisa memasuki konsep hukum. Berbagai sumber-sumber hukum tersebut dibedakan berikut ini. Berbagai sumber disebutkan sebagai beberapa prinsip aliran positif hukum. Ya, pertama, hukum adalah sama dengan undang-undang. Ya, karena tadi hukum adalah perintah penguasa dan aturan yang dibuat oleh yang berwenang. Hukum ada karena adanya negara. Hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam negara. Ya, ini sangat netral sekali ya. Dia tidak lagi mengatakan hukum yang baik dan hukum yang buruk. Pokoknya hukum itu seperti itu. Dia terlepas dari moral, dia bebas dari moral. Jadi hukum itu bebas nilai. Jadi pendapatan Kelsen berdasarkan pemikiran dia juga bahwa hukum itu harus murni, tidak boleh bercampur dengan politik, bercampur dengan ekonomi. Ya,
tapi dibantah di pendapat Hans Kelsen itu. Bagaimana orang membuat satu hukum bisa dalam situasi sekarang tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi? Misalnya hukum investasi, pasti pertimbangan aspek-aspek ekonomi, aspek politik misalnya. Kita bicarakan hukum pemilu, pasti mempertimbangkan aspek sosiologi dan aspek politik. Ya, tidak lain-lain. Tidak terdapat satu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum adalah hasil karya dari para ahli. Jadi dia pisahkan itu. Ya. Tapi esensi hukum tetap keadilan. Hukum adalah post logical system di mana peraturan-peraturan dapat disimpulkan dari undang-undang berlaku tanpa meminta pertimbangan dan lain-lainnya.